Ya pemirsa, untuk mengetahui kegiatan Presiden Joko Widodo di KTT APEC Beijing, Tiongkok, kita bergabung lewat sambungan telepon bersama reporter Berita 1 Nesya Megawati. Ya Nesya, apa agenda Presiden Joko Widodo di KTT APEC hari ini? Ya, Ira, hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri APEC Economic Leaders Meeting yang berlangsung di New Center Yanqihu, dan kegiatan ini merupakan penutup seluruh rangkaian kegiatan KTT APEC 2014 di Beijing, Tiongkok. Dan pada tadi kira-kira rombongan dari kepala negara termasuk juga Presiden Jokowi sudah tiba di gedung New Center Yanqihu sekitar pukul 10 waktu sini atau waktu Beijing, dan saat ini masih mengikuti seluruh rangkaian acara. Karena memang kami tim media atau tim liputan tidak bisa melihat bagaimana retreat ataupun penutup pembicaraan lebih lanjut kepala negara yang memang berlangsung tertutup, dan mengenai hasil dari pertemuan ini kita masih menunggu bagaimana hasil dari pertemuan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan APEC 2014 yang berlangsung di Beijing, Tiongkok. Kira-kira nanti Presiden Joko Widodo akan keluar gedung di New Center Yanqihu ini sekitar sore nanti dan langsung menuju ke bandara untuk melanjutkan tripnya atau melanjutkan kunjungan negara untuk menghadiri KTT ASEAN yang berlokasi di Myanmar. Sementara itu, pada kegiatan hari ini Joko Widodo atau Presiden Jokowi tidak ditemani oleh sang istri atau Ibu Iriana, karena memang Ibu Iriana sendiri saat ini sedang bertemu atau melakukan kunjungan kerja kenegaraan dengan istri dari Presiden China atau Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan melihat bagaimana kebudayaan yang berada di Summer Palace. Ira. Baik Nesya, lalu sejauh ini apa saja hasil yang telah dicapai Presiden Joko Widodo dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan di berbagai kepala negara di KTT APEC? Ya, dari kemarin pada saat press conference kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwa dari sejumlah pertemuan bilateral yang telah berlangsung, diantaranya ada beberapa negara memang seperti Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan tuan rumah dari KTT APEC ini, ada Jepang, Amerika, Vietnam, dan juga Rusia. Dan dari semua pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kerjasama ekonomi secara konkret bisa dilakukan dengan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Sementara Amerika kerjasama dalam bidang stabilitas keamanan kawasan, dan memang kerjasama detail atau bagaimana bentuk kerjasama, bagaimana investasi, seperti apa nanti akan dibahas lebih lanjut oleh para menteri koordinator masing-masing kedua belah pihak. Ini memang seperti kunjungan atau pertemuan ini lebih kepada masing-masing pihak mempresentasikan atau penjajakan program-program apa saja yang akan dibuat. Nah, kesepakatan lebih lanjut, perintilan-perintilannya seperti apa dan bagaimana nanti akan dilanjutkan lebih lanjut dengan para menteri atau di bawah staf dari presiden itu sendiri. Dan kalau misalnya pihak ekonomi akan berfokus kepada manufaktur, industri, dan juga infrastruktur. Presiden juga mengatakan memang ketika pada saat bertemu dengan ke masing-masing negara, setiap negara punya permasalahan yang berbeda-beda dan juga punya keinginan yang berbeda-beda mengenai tahapan kerjasama itu sendiri. Namun Presiden meyakinkan bahwa Indonesia merupakan ladang investasi yang menjanjikan karena nantinya akan menganut sistem one stop service, di mana pada saat perizinan penanaman investasi atau modal tidak melewati berbagai macam kementerian, tapi hanya melalui satu pintu, yakni di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan yang lucunya adalah kemarin juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini menjadi kepentingan masing-masing pihak, di mana sebagai simbol bahwa pada saat acara makan malam kemarin di Water Cube Beijing, Tiongkok, Presiden Jokowi berada di posisi sebelah kanan dari Presiden China atau Presiden Tiongkok, yakni Xi Jinping, dan sebelah kanannya lagi baru Presiden Obama. Sementara sebelah kiri dari Presiden Xi Jinping ada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menjadi penengah ataupun sebenarnya rebutan kepentingan di masing-masing pihak antara China dan Tiongkok dan juga Rusia. Dan Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tetap berada politik bebas aktif, di mana Indonesia tetap mencari kawan, tapi tentunya adalah bagaimana kawan tersebut adalah ia meyakinkan bahwa bisa menguntungkan dari masyarakat itu sendiri. Dan memang Presiden Jokowi mengatakan bahwa
mengenai posisi duduk dan juga mengenai suasana foto bersama, ini menjadi simbol bagaimana posisi Indonesia yang seperti tadi saya katakan menjadi rebutan dari berbagai macam pihak, dan Presiden Jokowi mengklaim bahwa Indonesia merupakan ladang investasi yang menjanjikan. Ira. Ya, baik. Terima kasih Nesya. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog jurnalisnya. Itu adalah Nesya Megawati melaporkan langsung dari Beijing, Tiongkok.